Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 9 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menjadi seperti Mordekai, meskipun sendiri tapi tetap setia kepadamu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 9 Juli berjudul Di Bawah Ancaman Maut. Ayatnya terdapat dalam Ester 4 ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Peristiwa-peristiwa yang menakjubkan segera akan terbuka di hadapan dunia. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Masa kesusahan akan segera menimpa umat Allah. Maka akan keluarlah dekret yang melarang mereka yang memelihara Sabat Tuhan untuk membeli atau menjual. Mengancam mereka dengan hukuman bahkan kematian jika mereka tidak memelihara hari pertama dalam minggu sebagai Sabat. Dekret yang akan dikeluarkan terhadap umat Allah akan sangat mirip dengan yang dikeluarkan oleh Raja Ahasweros terhadap orang Yahudi pada zaman Ester. Setan menghasut rencana itu untuk menyingkirkan dari bumi mereka yang memelihara pengetahuan akan Allah yang benar. Tetapi rencananya digagalkan oleh kuasa tandingan yang memerintah di antara anak-anak manusia. Dunia Protestan dewasa ini melihat pada kelompok kecil yang memelihara Sabat sebagai Mordekai di pintu gerbang. Karakter dan kelakuannya yang menyatakan hormat kepada hukum Allah adalah teguran yang terus-menerus bagi mereka yang telah menanggalkan takut akan Tuhan dan sedang menginjak-injak Sabatnya. Penyusup yang tidak diinginkan itu harus disingkirkan dengan cara apapun. Pikiran yang sama berkuasa yang merencanakan melawan orang-orang setia di zaman dahulu masih berusaha menyingkirkan dari bumi mereka yang takut akan Allah dan taat kepada hukumnya. Setan akan membangkitkan kemarahan terhadap minoritas yang rendah hati yang dengan hati nurani menolak untuk menerima kebiasaan dan tradisi populer. Orang-orang yang berpengaruh dan terkenal akan bergabung dengan orang-orang jahat dan bejat untuk bermusyawarah melawan umat Allah. Tidak memiliki demikianlah firman berkata, untuk diajukan melawan para pembela Sabat Alkitab, mereka akan menggunakan undang-undang yang menindas untuk menutupi kekurangan itu. Di medan pertempuran inilah terjadi konflik besar terakhir dari pertentangan antara kebenaran dan kesalahan. Dan kita tidak dibiarkan ragu tentang hasilnya. Sekarang, sebagaimana pada zaman Mordekai, Tuhan akan membela kebenarannya dan umatnya. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini menghubungkan ancaman maut yang dihadapi umat-umat Allah pada akhir zaman dengan ancaman maut yang dihadapi umat-umat Allah di zaman Ester. Mengapa umat-umat Allah di zaman Ester diancam untuk dibunuh? Alkitab berkata dalam Ester 3 ayat 2-6 yang berbunyi, dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?
Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memusnahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiweros. Jadi, orang-orang Yahudi hendak dimusnahkan hanya karena penyembahan, yaitu karena Mordekai tidak mau menyembah Haman. Tentang hal ini, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 450, paragraf 1. Dunia Protestan hari ini melihat di kelompok kecil memelihara Sabat sebagai Mordekai di pintu gerbang. Karakter dan tingkah lakunya yang mengungkapkan penghormatan terhadap hukum Allah adalah teguran terus-menerus bagi mereka yang telah menghilangkan rasa takut akan Tuhan dan menginjak-injak Sabatnya. Konteks tulisan ini adalah tentang Sabat palsu yang menggantikan Sabat yang benar. Namun perhatikan bahwa mereka yang setia kepada Sabat yang benar adalah sekelompok kecil saja dan digambarkan seperti Mordekai di pintu gerbang istana Raja Ahasiweros. Apakah artinya? Sedikit sekali yang setia. Perlu diingat bahwa isu utamanya adalah penyembahan. Mordekai menolak menyembah Haman, dan kondisi tersebut disamakan dengan umat-umat Allah di zaman akhir yang menolak Sabat hari Minggu. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita menyembah hari ibadah? Apakah umat Advent menyembah hari Sabat? Apakah umat Katolik dan Protestan menyembah hari Minggu? Tentu tidak. Umat Advent berbakti pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu, dan umat Katolik dan Protestan berbakti pada hari Minggu. Oleh sebab itu, jangan lupa bahwa pertentangan hari Sabat dan hari Minggu bukan sekedar tentang hari ibadah, namun terlebih utama siapa yang disembah pada hari ibadah tersebut. Hari Sabat, hari Sabtu adalah hari untuk menyembah Allah Bapa, yaitu Jehovah, satu-satunya Allah yang benar. Dan hari Minggu adalah untuk menyembah Allah Trinitas. Demikianlah yang Gereja Katolik nyatakan. Itu sebabnya gambaran hubungannya adalah tentang penolakan Mordekai menyembah Haman. Nah, yang menyedihkan, Gereja Advent yang sekarang ini mengkombinasikan keduanya. Gereja Advent yang sekarang ini berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu, namun menyembah Allah hari Minggu, yaitu Allah Trinitas. Sehingga Gereja Advent yang sekarang ini menjadi bagian dari kelompok mayoritas. Sementara mereka yang berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu, dan menyembah Allah Bapa hanya sedikit. Itu sebabnya Roh Nubuat sebut sebagai kelompok kecil atau rombongan kecil. Mereka yang tergabung dalam kelompok kecil inilah yang menerima ancaman maut. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 198 paragraf 5. Setan akan membangkitkan kemarahan terhadap minoritas yang rendah hati, yang dengan hati nurani menolak untuk menerima kebiasaan dan tradisi populer. Orang-orang yang berpengaruh dan terkenal akan bergabung dengan orang-orang jahat dan bejat untuk bermusyawarah melawan umat Allah. Dan setan akan menggunakan kelompok mayoritas, yaitu penyembah Allah Trinitas, untuk memerangi kaum minoritas yang menyembah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Oleh karenanya, ada satu hal penting yang perlu kita pahami tentang Mordekai dan Haman. Testimonies for the Church, volume 4, halaman 222, paragraf 4, menjelaskan. Sebagian orang, seperti Haman, melupakan semua anugerah Allah, karena Mordekai ada di hadapan mereka dan tidak dipermalukan. Karena hati mereka dipenuhi dengan permusuhan dan kebencian, bukan dipenuhi kasih, Roh penebus kita yang terkasih, yang memberikan hidupnya yang berharga bagi musuh-musuhnya. Kita mengaku memiliki Bapa yang sama, ditakdirkan untuk rumah kekal yang sama, menikmati iman yang sama, percaya pada pekabaran yang sama yang menguji kita. Namun, banyak yang berselisih satu sama lain seperti anak-anak yang suka bertengkar.
Beberapa orang yang terlibat dalam cabang pekerjaan yang sama berselisih satu sama lain, dan karena itu berselisih dengan Roh Kristus. Hal ini sudah terjadi di dalam kelompok dan jemaat, dan mereka yang berselisih dengan Roh Kristus yang akhirnya bergabung dengan grup mayoritas, dan mereka yang tergabung dalam grup mayoritas yang akan memerangi kelompok minoritas. Jadi, saat melihat kondisi akhir zaman, jangan lupa tilik diri sendiri. Adakah saya Mordekai atau adakah saya Haman? Dan bagi yang termasuk dalam kelompok minoritas, jangan takut. Sebagaimana pada zaman Mordekai, demikian juga sekarang. Tuhan akan membela kebenaran dan umatnya. Karenanya, terimalah Roh Kristus dan menjadi Mordekai modern. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat, amaran, dan panggilan pada pagi hari ini. Bahwa kami perlu menjadi seperti Mordekai, meskipun sendiri, tetap setia kepada Engkau ya Bapa, tidak menyembah manusia ataupun ciptaan manusia, dan tetap menurut akan hukum-Mu apapun yang terjadi. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan memiliki rohnya Kristus, maka kami dapat hidup teguh sebagaimana Mordekai. Dan meskipun kami sedikit, kami tidak perlu takut, sebab Yesus beserta kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.